Bab 050, Soft Cake buatan Yami. Kalau mau ngobrolnya lama, aku mau sarapan dulu. Barata mengangkat telepon dari kakaknya kemudian menutup paksa. Dia dudukkan kembali Koyu di tempat tadi. Angkat dulu, Mas. Takutnya penting. Yami menarik kursi makan dan duduk di sana. Lebih penting perutku. Kalau perut kosong itu bikin emosi lebih labil dan otak juga gak bisa mikir keras. Yami berikan piring Barata yang sudah diolesi margarin rotinya. Saat sarapan, keluarga itu terlihat tenang. Koyu yang agak kesulitan makan roti, Barata bantu dengan memotong lebih kecil. Barata baru pamitan pukul 7 pagi. Sedang Yami dan Koyu hari ini akan berpetualangan karena diberikan tugas. Semalam Barata meminta Yami membandingkan harga toko dengan kwitansi di laporan. Uma, ada mandi bola lagi. Koyu menyimpan penuh harapan. Enggak, anakku. Kita akan pergi ke banyak tempat hari ini. Yami memeluk tubuh putranya. Pertama mereka pergi ke toko fotokopian. Daripada malu hanya sekadar bertanya, Yami beli beberapa barang. Kebetulan dia masih punya uang cash sisa kemarin diberikan oleh suaminya. Setelah berbelanja, Yami baru membandingkan di mobil. Benar kata Barata, dananya dibengkakkan. Rupanya di dalam perusahaan pun terjadi hal yang begini. Uma, ini apa? Buku sekolah. Koyu mengambil selembar kertas dari tumpukan. Itu untuk pekerjaan orang dewasa. Koyu mungkin tidak akan mengerti, jawab Yami. Kini wanita itu hendak pergi ke supermarket. Koyu turun dari mobil sendiri karena menolak Yami bantu. Anak itu terlihat tampan dengan jaket biru muda dan celana jeans serta sepatu sport. Ayo Uma, nanti kita tebalat, seru Koyu. Maksudnya mungkin terlambat, ya. Sabar, kita enggak lagi ke sekolah, kan? Yami tuntun putranya itu ke dalam. Pintu supermarket terbuka sendiri. Koyu mendongak. Uma, kayak pintu lift nenek, tunjuk Koyu. Iya, kamu ingat. Yami menunjukkan jempol ke arah putranya. Mereka masuk ke dalam supermarket. Yami berkeliling mencari benda lain yang ada di kertas dan memasukkan ke dalam troli. Uma, Koyu mau dorong, pinta anak itu. Boleh, tapi hati-hati. Meski memberikan troli pada putranya, Yami tetap memegangi. Banyak benda terpajang dalam rak tinggi, kalau sampai Koyu oleng kemungkinan bisa menabrak dan menghancurkan yang ada di sana. Ini apa, Uma? Koyu mengintip di antara rangka troli. Ini sabun, jawab Yami. Sabun bak. Belakangan Koyu senang mandi di bathtub. Sabun yang digunakan berbentuk serbuk sehingga dia pikir sama. Bukan, ini untuk cuci baju, ralat Yami. Sabunnya Bilala, seru Koyu yang langsung Yami iyakan. Selesai berkeliling, mereka pergi ke kasir. Sekarang Yami selesai mengerjakan tugas dan hendak ke rumah. Wanita itu menyanyi dengan Koyu sepanjang jalan. Meski ada di kota, lagu yang selalu viral untuk anak-anak tetap saja naik ke puncak gunung. Jalanan kota Jakarta sudah tidak heran dengan macetnya. Belum lagi siang hari begitu terik. Yami sampai meminta sopir agar menyalakan AC dinyalakan dalam posisi penuh. Uma, macet kenapa? Tanya Koyu yang penasaran dengan antrean panjang mobil. Dia sampai duduk lemas di atas jok karena lelah dan bosan. Karena mobilnya makin banyak, jalannya sempit, jawab Yami. Kenapa beli mobil banyak-banyak? Sekarang Koyu sudah mulai kritis dengan sesuatu. Gak tahu. Nanti coba tanya sama papa, ya. Soalnya papa lebih tahu. Papa yang punya mobil. Koyu berdiri dan mengintip ke jendela. Dia menghitung jumlah mobil sejauh mata memandang. Uma, itu cucu nenek. Tunjuk Koyu ke arah luar. Mata Yami yang tadi tengah melihat ke arah depan beralih. Wanita itu mencoba mencari yang Koyu maksud. Mana? Tadi kelihatan, sekarang enggak. Kacanya hitam, ungkap Koyu. Di mobil, Yami mencoba untuk mengerti apa yang Koyu maksud. Koyu mengangguk. Ada Mama Bianca juga. Tapi Bianca gak ada. Dek, jantung Yami terasa mencelat mendengar itu. Beneran cucunya nenek dan mamanya Bianca. Dan semakin cemas saat Koyu mengangguk pasti. Cucunya nenek yang masih hidup cuman Mas Barat dan Tuan Bahasa. Koyu pasti manggil suamiku papa. Kalau gitu, itu Tuan Bahasa. Terus kenapa sama Nyonya Anelis?
Batin Yami. Ada siapa lagi di sana? Yami mencoba lebih dalam untuk tahu. Bel 2 aja. Depan. Koyu menunjuk jok depan mobil. Mungkin mereka ada urusan di luar kantor atau gak sengaja ketemu. Yami mencoba untuk berpikir positif. Pikiran itu terus membayangi hingga Yami tiba di rumah. Dia duduk di sofa kamar Koyu sambil melamun. Salat. Udah azan lagi. Koyu mengguncang tubuh Yami. Terkaget Yami hingga kakinya yang tengah bersila turun ke lantai. Maaf, Koyu. Lagi inget-inget sesuatu. Habisnya ada yang lupa. Kayaknya ada yang belum beli, kilah Yami meski Koyu tak bertanya. Koyu wudu, tangannya ini naikin sini, ya. Tunjuk Koyu ke lengan kemejanya. Yami bantu gulung lengan baju ke atas sikut Koyu. Kemudian dia ikuti anaknya ke kamar mandi untuk wudu. Koyu sudah mulai menghafal gerakan wudu. Hanya masih ada yang harus Yami perhatikan karena ada saja kekeliruan. Usia Koyu juga baru 3 tahun, motoriknya masih butuh latihan. Aku ngomong sama Mas Barat gak? Ya. Kini pertanyaan itu hinggap di pikiran Yami. Tapi, kalau Mas Barat kesinggung dan marah sama Koyu lagi gimana? Mereka baru aja kelihatan dekat. Mendingan aku diem dulu sampai ada bukti jelas. Mungkin juga Koyu salah orang. Selesai salat asar, Yami lipat mukena dan turun ke dapur untuk masak. Sedang Koyu diajak Bilala ke halaman belakang. Satu persatu buah, Yami potong. Dia mulai belajar masak dengan melihat resep di internet. Ditengok jam di dinding. Kayaknya Mas Barat lembur lagi. Jam segini belum pulang. Aku jadi anterin dia makan aja. Yami ambil ponsel dan mengirim pesan pada sang suami. Mas, aku ke kantor sama Koyu, ya. Aku buatin soft cake. Begitu isi pesan yang dia kirimkan pada sang suami. Sampai Yami mengeluarkan kue dari oven, dia tak mendapatkan balasan pesan. Mas Barat pasti sibuk banget. Aku langsung samperin aja, deh. Takutnya dia nahan lapar lagi. Bahaya buat lambung. Kebetulan Barata punya masalah lambung akibat overdosis minuman terakhir kali. Baru Yami hendak menghias kue, dia malah mendapatkan jawaban dari suaminya. Assalamualaikum, istriku yang cantik dan soleha. Tentu aku menunggu kue buatan kamu meski tahu kue itu tidak akan semanis dan selembut kamu. Jangan lupa perlihatkan senyum saat bertemu denganku. Senyum kamu seperti baterai yang membuat energiku kembali terisi. Jaga pandangan mata dari lelaki tampan di luar sana. Percayalah, suami kamu lebih tampan dan halal dibandingkan mereka. Itu cuman godaan setan saja. Pipi Yami memerah. Mas Barat bisa aja. Later. Bab 051, tak ada bersamaan. Barata tiba di kantornya. Pria itu naik ke lantai atas. Dia agak kaget melihat Bahasa sudah duduk di depan meja kerja sambil menyilangkan sebelah kaki di atas kaki lainnya. Aku tahu kamu CEO di sini. Cuman, kalau mau masuk ruangan orang izin dulu. Barata mencoba mencairkan suasana karena dari ekspresi kelihatannya Bahasa sedang kesal. Aku yang bikin kamu bisa duduk di sini. Kenapa harus izin? Balasan dari Bahasa terdengar begitu menyayat hati. Syukur Barata bukan orang yang mudah diintimidasi. Kamu, andai kalau aku gak di sana, bisa kamu tetap di posisi kamu. Barata membalikkan keadaan. Pria itu duduk di kursi kerjanya. Kini adik dan kakak itu saling pandang. Buat apa kamu ikut campur soal penyelidikan kematian Baginda? Tegur Bahasa langsung pada inti. Dia sepertinya sudah terjepit akibat kalah beragumen. Apa yang salah? Dia kakakku. Aku, dia dan kamu saudara. Kini Barata berusaha untuk terlihat santai. Bukan itu. Cuma biasanya kamu gak pernah peduli soal itu. Bahasa berdiri sambil mengancing jasnya. Aku penasaran aja. Kamu tahu sendiri. Aku peduli sama Annelies. Tentu aku gak mau dia terus sedih. Paling enggak, aku bisa sedikit menemukan petunjuk. Kalau kamu segitu pedulinya dengan Anne, nikahi saja dia. Aku yakin dia butuh seseorang yang bisa dukung dia sekarang. Kamu tahu banyak soal dia, saran Bahasa. Barata mendengkus. Aku gak bisa punya 2 istri, jawabnya tegas. Ceraikan pembantu itu. Bukannya Anne kamu masih melihara dia di rumah.
Barata meraih kotak bindeks yang lumayan besar. Mau aku lempar lagi? Berapa kali aku bilang, hargai istriku. Yang jelas dia wanita baik-baik. Wanita baik-baik gak akan rebut harta milik orang lain. Apalagi dari nenek yang kasih dia tempat tinggal bertahun-tahun. Bukannya itu gak tahu diri. Cukup. Ini masih pagi dan aku gak mau emosi. Kamu banyak kerjaan, kan? Urusi aja itu daripada rumah tanggaku. Andai saja bukan karena takut pahalanya hilang, Barata sudah habis memaki kakaknya itu. Kalau perlu dia ajak duel di ring tinju. Bahasa memasukkan sebelah tangannya ke saku jas. Soal kematian Baginda, jangan korek lagi. Aku gak mau mancing rasa penasaran media massa. Mereka bisa bersikap berlebihan soal ini. Jadi diam saja. Pria itu keluar dari ruangan kerja Barata. Kini rasa heran menyelimuti pikiran Barata. Meski apa yang bahasa katakan, cukup masuk di akal. Hanya saja reaksi itu terlalu kuat. Barata ingat-ingat kartu ucapan Baginda untuk Delia. Apa yang kamu tahu dan aku gak tahu, bahasa. Barata bicara sendiri. Tak lama terdengar suara ketukan di pintu. Galuh muncul dari sana. Pak, soal Anda yang menolak proposal bagian pemasaran. Sekarang mereka hendak mengajukan protes langsung pada direktur. Biarin aja. Apa mereka gak tahu kalau analis dan aku dekat? Aku akan ke ruangan analis nanti siang. Barata langsung melakukan pekerjaan. Dia mulai hati-hati dalam memeriksa laporan, terutama di bagian kwitansi. Ini di toko yang beda, kenapa kwitansinya sama? Pria itu melempar laporan ke lantai. Pak, kalau berkas itu kotor kita tentu tidak bisa menandatanganinya langsung ke direktur. Galuh memungut laporan itu. Itu sampah. Minta mereka buat lagi. Bilang, kalau ingin mengakali anggaran, lakukan dengan benar. Barata sampai menggebrak meja. Bahkan hampir di seluruh divisi melakukan hal yang sama. Ini dana perusahaan. Akan masuk ke kantong siapa ini? Andai dikumpulkan, kita bisa gaji karyawan dengan layak. Rasanya amarah Barata sudah memuncak. Pak, kemarin Anda meloloskan proposal dengan keadaan serupa. Jika ini tidak lolos, apa tidak akan memancing kecemburuan antar divisi? Galuh memberikan saran. Udah lama kayak gini dan dibiarin aja. Barata melipat tangan di depan dada. Sudah jadi rahasia umum dan Nyonya Ratna sendiri tahu. Apa yang Galuh ungkapkan membuat Barata sampai menganga. Ini keterlaluan. Barata melihat jam di tangan. Sudah masuk waktu zuhur. Aku salat dulu. Sekalian mau ke ruangan analis, pamitnya. Pria itu berdiri dan melangkahkan kaki keluar dari kantor. Bersama karyawan lain, Barata salat berjamaah di masjid kantor. Pemandangan yang kini mulai biasa dilihat karyawan. Awalnya mereka tentu terheran-heran hingga menyangka tengah bermimpi. Selesai berzikir, Barata keluar dari masjid. Dia melihat sandal khusus jamaah masjid untuk wudhu berantakan. Pria itu mengambil satu persatu sandal dan merapikan di rak. Pak, biar saya saja. Seorang karyawan langsung membantu. Gak apa, untuk ini saya rela lomba kumpulkan pahala. Lagi pula ini rumah Allah. Masa kita bersikap jorok begini? Malu, tolak Barata. Maaf, Pak, saya akan sampaikan ke jamaah masjid lain kali. Tolong bantu. Barata menepuk bahu pria itu. Kini Barata naik ke lantai atas menuju ruangan analis. Dia ketuk pintu beberapa kali dan tidak ada jawaban. Maaf, Pak, Bu analis sedang ada urusan di luar kantor, ungkap sekretaris analis yang baru datang entah dari mana. Ya udah. Kalau dia datang bilang kalau aku kesini mau nemuin dia, pinta Barata. Tentu, Pak. Wanita itu lekas duduk di kursi persis di samping pintu ruangan analis. Jam demi jam berlalu dan kini Barata selesai salat asar. Pria itu kembali ke ruangan analis dan hasilnya zong. Malah sekretaris wanita itu juga tak ditemui. Kayaknya emang lagi sibuk banget, pikir Barata. Tiba di kantor, Barata membuka ponsel dan menemukan pesan dari Yami. Dia baik banget. Kebetulan lagi kangen. Mau lihat Koyu juga. Pasti Koyu seneng bisa masuk ke dalam gedung, pikir Barata. Setelah mengizinkan Yami datang, Barata kirim pesan pada sopir Yami agar mengantar istrinya dengan hati-hati. Pintu ruangan Barata tiba-tiba saja diketuk. Masuk.
Sasha muncul dari sana mengenakan dress dan menenteng tas Birkin. Barat, kamu tahu bahasa kemana? Tanya wanita itu. Tadi pagi dari sini. Abis itu pergi. Gak ada di kantornya. Jawab Barata. Kalau ada ngapain aku ke sini? Aku telepon juga gak diangkat. Ada urusan di luar, kah? Sasha langsung duduk di kursi tamu kantor Barata. Mana aku tahu. Mungkin gitu. Dia tugasnya emang banyak ketemu orang luar, kan? Barata tak ingin berpikiran aneh-aneh lagi. Aku nunggu di sini aja. Sasha menyimpan tas di atas meja tamu. Jangan. Istriku mau ke sini. Kamu suka julid sama dia. Sasha tertawa terbahak-bahak. Barat, bukannya lebih baik kamu sama aneh aja. Bukannya dulu kamu naksir dia. Tadi suami kamu juga nanyain hal yang sama. Jawaban aku gak akan berubah. Aku mau istriku, titik. Kalau mau nunggu, diem aja. Jangan banyak komentar. Kalau enggak, aku usir kamu detik itu juga, ancam Barata. The next day. Bab 052, ada yang pergi bersama. Nyonya Sasha selamat sore, sapa Yami. Dia pernah mengucapkan salam dan tak dibalas. Dia pikir ucapan selamat akan mendapatkan reaksi berbeda. Aku tunggu di ruangan bahasa aja. Sampai jumpa Barat. Sasha melambaikan tangan. Dia melenggang pergi sambil mendengkus. Barata melirik tajam ke arah wanita itu. Aku udah nyuruh pergi dari tadi. Dia aja masih bandel diem di sana. Barata menggerutu sambil mencari stapler. Assalamualaikum, Mas, salam Yami. Waalaikumsalam. Mana anakku? Barata tak melihat adanya Koyu di sana. Tadi ketemu Pak Galuh di depan lift. Ditawarin mandi bola karena ada playground di lantai bawah. Yami duduk di kursi yang tadi Sasha tinggalkan. Dia susun kotak bekal di atas meja. Mas, makan dulu. Barata menekan stapler. Dia kembalikan berkas ke dalam map dan berjalan mendekati sang istri. Yang, kamu udah selesain tugas. Yami memberikan tanda hormat. Sudah, Komandan. Bahkan aku udah hitung selisihnya. Aku bawa di tas. Yami buka tas selempangnya. Aku periksa abis makan. Makasih banyak. Kalau kamu gak nolongin, aku pasti kesusahan sendiri. Yami merasa bangga setiap kali sang suami memberikan pujian. Sambil menunggu Barata makan, Yami melihat-lihat ke sekeliling ruangan. Mas, ruangan kamu rapi gini. Iya. Pasti Pak Galuh yang beresin, iya. Terka Yami yang membuat mata Barata menyipit. Kamu mana mau beres-beres sendiri? Lihat aja mejanya. Emang kamu gak pusing, Mas? Gak, udah biasa. Kalau rapi gak sesuai sama jiwaku. Sebenarnya Barata tengah menyindir. Hanya saja Yami tak peka. Wanita itu bersila di pinggir dinding kaca kantor. Wah, jadi inget waktu kita bulan madu ya, Mas. Ingat yang mana? Kejadian waktu kita hampir bangun kesiangan aku masih inget. Mas, pikiran kamu itu isinya gituan mulu. Maksud aku itu waktu kita lihat pemandangan dari atas gedung tinggi gini. Aku suka. Mata Yami berbinar. Sejak menikah dia banyak melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dilakukan. Yami berbalik. Barata masih fokus makan. Perempuan itu kembali menatap keluar gedung. Dari sini terlihat jelas dunia begitu luas. Selesai makan, Barata merapikan kotak bekal sendiri. Sepertinya Yami tengah terkunci sekarang. Kamu mau diem di sana berapa lama? Kini Yami berdiri. Dia perbaiki rok agar lebih rapi kemudian mendekati Barata. Mas, pulang sekarang juga. Barata menggeleng. Aku mau selidiki ini dulu. Sekalian jadi sample dan perkirakan berapa uang hilang dari satu proposal. Emang Mas gak capek? Berhari-hari pulang malam terus. Tubuh manusia ada batas ketahanan sendiri. Masih ada hari besok. Ingat, kesehatan itu juga pemberian Allah. Sudah seharusnya kita jaga baik-baik. Barata merebahkan tubuh di atas sofa. Sedang kepalanya di atas pangkuan Yami. Aku tidur sebentar boleh, gak? Gak baik tidur di waktu asar. Apalagi udah makan. Duduk dulu, ya. Nasihat Yami. Syukur Barata mau menurut dan lekas kembali duduk bersila. Kamu cek Koyu dulu. Aku mau ketemu sama dia. Yami mengangguk.
Dia telepon Galuh dan meminta Koyu agar dibawa ke ruang kantor. Maaf, Nyonya. Tuan muda menolak untuk berhenti main. Apa perlu saya gendong saja? Gak perlu, Pak. Gendong Koyu nanti malah Pak Galuh encok. Biarin aja dia. Barata rebut ponsel Yami. Tak lama dia pamit untuk menutup telepon. Barata simpan ponsel Yami di atas meja. Ma, mumpung Koyu gak ada. Barata meraih tangan Yami. Ditarik pelan wanita itu hingga datang ke pelukan. Kamu kenapa belakangan jual mahal, sih? Tanya Barata lembut hingga menciptakan sesuatu yang intens di antara mereka. Kamu yang sibuk kali, Mas. Udah kayak Bang Toyib aja pergi terus gak pulang-pulang. Bang Toyib siapa? Mantan kamu. Barata terlihat bingung. Yami lupa jika Barata lebih banyak menghabiskan masa kecilnya di Amerika. Yang jelas bukan nama bapakku. Tangan Yami menjawil pipi Barata. Bibirnya mendapatkan kecupan dari sang suami. Yami merasa tubuhnya merinding hingga membeku. Dia pasrah saja saat Barata mulai menyentuh dan membelai. Kamu sekarang makin gemuk gak, sih? Pertanyaan itu membuat buyar romantisme ini. Mas, gak asyik. Yami lekas membelakangi sang suami. Barata peluk istrinya dari belakang. Ada kamu aku jadi lupa sama kerjaan. Gimana, dong? Mau tanggung jawab gak kamu, omel Barata? Mas kenapa izinin aku ke sini coba? Abis aku rindu. Mau protes sama nenekku, kenapa harus kirim kamu dalam hidupku? Jadinya sekarang aku makin gak tahu diri. Barata kecup pipi Yami dari belakang. Yang namanya wanita, sudah pasti jiwa Yami terasa melayang. Wanita itu hanya bisa menunduk malu. Aku gak sadar kalau jadi suami itu susah. Bahkan lupa caranya bersenang-senang sama dosa. Tapi aku tetap jalanin. Mendadak Yami teringat akan sesuatu. Mas, Nyonya Sasha kenapa ada di sini tadi? Nyari suaminya. Gak tahu bahasa lagi di mana. Yang jelas susah dihubungi. Kini Yami meneguk ludah. Jadi tuan bahasa gak ada di kantor sejak lama. Aku gak tahu sejak kapan. Biarin aja. Emang aku siapa dia? Masa segede gitu gak hafal jalan pulang? Bukan gitu, Mas. Aku cuma nanya aja. Tangan Yami meraih botol air minum dan meneguk isinya. Tumben juga kamu nanyain soal itu. Apa sekarang juga cemburu pindah ke Sasha? Yami pukul Barata dengan kesal. Terus aja kamu ledekin aku. Kalau perlu sampai satu kantor ini tahu. Amarah Yami justru memancing tawa Barata semakin keras. Wanita itu terdiam, masih bingung antara perlu bahas atau tidak. Ada masalah apa, sayang? Mas, kalau aku bilang jangan marah sama Koyu, ya. Namanya anak pasti ada salah liatnya, pinta Yami. Barata pegang tangan sang istri. Gak apa, bilang aja. Aku siap dengar, kok. Ada apa emang? Yami ceritakan apa yang Koyu lihat ketika mereka terjebak kemacetan tadi siang. Barata meminta Yami berbalik kembali ke arahnya. Yakin Koyu benar? Tanya Barata heran. Nah, aku takut salah. Makanya aku gak langsung lapor ke kamu. Soalnya aku gak lihat, ungkap Yami. Barata melirik ke samping. Dia terlihat seperti penuh dengan beban. Tadi siang Annelies juga gak ada di ruangannya. Pria itu seperti menemukan satu pintu di mana isinya kotak Pandora. Kayaknya emang yang Koyu lihat benar. Mungkin mereka cuman gak sengaja ketemu dan sekalian bareng. Yami menyentuh pipi suaminya. Barata mengangguk. Aku dari lama mikir. Siapa orang yang paling diuntungkan kalau Baginda meninggal? Sekarang rasanya aku baru sadar karena ketutup kabut rasa kasihan. Siapa? Yang jadi pengganti Baginda, Annelies. Sekarang warisan jatuh ke tangan dia dan Bianca. Yang tadinya kalau mereka cerai tentu Annelies hanya dapat tunjangan janda. Barata mencoba menghitung-hitung. طابخين ايه النهارده؟ يعني عارف وشايف ان انت لما ما بتجاوبش عليه انت ايه يا اسطى ايه يا عم التكبر اللي انت فيه؟